Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini seperti di judulnya, aku bakal bahas tuntas masalah yang aku alami di saat aku lahiran. Di videoku kali ini aku bakal bahas tuntas semua masalah yang aku alami di saat proses aku melahirkan. Jadi aku langsung aja pada intinya waktu aku proses lahiran ya. Aku bakal ceritain dari awal yang aku alami 23 Januari 2021 ya. Keluar jalan-jalan sedikit untuk bumil kayak untuk refreshing otak, nggak masalah kan. Jadi di rumah sekitar jam setengah 11 itu di jalan kayak naikkan gunung, aku kayak berasa kayak ada yang pecah gitu di dalam misfi aku panikan dong karena aku tahu aku nih lagi hamil. Jadi aku rasa ada sesuatu yang keluar di bagian misfi aku dan celana aku ini udah basah. Ternyata aku pulang di rumah, aku komunikasiin ke keluarga, ternyata aku udah picak ketuban duluan. Aku panik dong. Karena ya kalau ibu hamil yang kayak nggak siap lahiran gitu, kayak aku waktu lahiran kayak nggak ada persiapan sama sekali karena menghitung kehamilan aku itu baru 38 minggu. Aku banyak juga searching di Google, dengar-dengar nasihat keluarga kalau rata-rata ibu hamil itu lahirannya 39, 40, 41 minggu. Karena aku nggak punya persiapan, pastinya aku berdebar parah, deg-degan parah, takut habis, sumpah takut sekali. Kalau kamu yang nonton video ini yang mau siap-siap persalinan, terus merasa deg-degan, terus merasa takut, kita punya masalah yang sama soal ketakutan. Karena jujur banget aku tuh orangnya penakut dan panikan. Setelah aku tahu aku bakal lahiran, aku dirujuk ke rumah sakit. Posisinya aku lahiran kemarin masih pandemi ya. Terus rumah sakit yang aku dirujuk ini rumah sakit pemerintah, jadi otomatis kondisinya itu super duper ketat, pengamanannya super duper ketat. Dan pada saat aku tiba di rumah sakit itu, aku nggak langsung ditindaklanjutin. Jadi posisinya ketika aku tahu aku bakal lahiran, keluarga udah pada siap-siap menunggu aku bakal lahiran dan menginformasiin ke keluarga yang lainnya aku bakal lahiran. Otomatis aku gercep ya, menyiapkan barang-barang yang aku perlukan saat lahiran. Aku mau saranin ke kalian, jangan lakuin ini yang sama dengan aku. Aku tuh waktu lahiran gak ada persiapan sama sekali. Aku tuh waktu hamil 8 bulan, rata-rata ibu hamil tuh udah siap melahirkan dan rata-rata mereka udah siap barang-barang yang bakal dia pakai saat lahiran. Aku pribadi, aku gak ada persiapan sama sekali karena aku kayak belum siap aja gitu. Kemarin masalahnya aku nggak siap-siapin barang perlengkapan lahiran karena aku sibuk kerja. Jadi otak aku tuh aku pengen nyelesain pekerjaan aku dulu dan aku pengen ambil libur. Setelah ambil libur aku bakal siapin barang-barang yang bakal aku pakai di rumah sakit saat lahiran. Tapi ternyata waktu tidak ada yang tahu kapan aku bakal lahiran, ternyata tidak sesuai ekspektasi aku. Ternyata aku lebih cepat dari apa yang aku pikirkan. Mengapa aku santai-santai aja? Yang pertama, karena aku pribadi waktu aku hamil kemarin, aku rajin banget konsultasi ke dokter praktek kandungan. Aku rajin banget ke dokter kandungan. Jadi aku udah tahu HPL aku kapan dong. Tapi kembali lagi nggak ada yang tahu kapan kita bakal lahiran. Jadi aku saranin kalian siap sedia setelah kalian udah 7 bulan itu kalian harus siapin barang-barang yang bakal kalian pakai. Aku tiba di rumah sakit itu jam 12 malam. Sesampai di rumah sakit aku nggak langsung masuk ke ruangan bersalin, enggak, aku diambil tes darah dulu. Waktu itu kan proses persalinan aku masih pandemi, jadi aku diambil darah, cek laboratorium, aku kena COVID apa enggak. Untuk posisinya, aku itu diarahkan ke tenda gawat darurat yang berada di luar rumah sakit. Jadi di situ aku istirahat sambil menunggu hasil tes COVID aku. Posisinya waktu aku nunggu hasil laboratorium tes COVID itu aku masih merembes ya, air ketuban aku itu masih merembes. Kata orang tua di sini itu sebenarnya bukan air ketuban, itu kayak kembar air.
Saat aku bangun dari tidur nyaman aku udah panikan lagi. Aku merasa bersalah sama diri aku sendiri. Ini tuh aku mau lahiran, tapi kok aku kayak santai aja gitu. Aku bisa tidur lelap selama 3 atau kurang dari 4 jam. Aku bangun dari tidur aku itu ketika aku berasa mau buang air kecil. Jadi aku pribadi waktu itu hari kepikirannya panikan itu masih terbayang-bayang. Jadi aku sempat bersyukur banget, sempat tidur selama 4 jam, istirahat betul-betul karena aku mempersiapkan stamina aku. Saat aku buang air kecil, air ketuban aku tambah merembes, tambah banyak gitu. Dan waktu jam 6 pagi ada beberapa bidan sekitar 2 orang itu masuk ke kamar darurat yang aku nginapin. Itu dia datang untuk ngecek aku udah pembukaan berapa, dan jeng jeng jeng, surprise, aku belum ada pembukaan sama sekali. Di situ aku udah panikan ya, aku udah picak ketuban nih, udah banyak banget air yang keluar, terus aku nggak ada pembukaan, dan ditambah lagi aku nggak sakit-sakit sama sekali. Itu membuat aku sangat-sangat takut. Terus jam 8 pagi ke kamar bersalin, dan jam 9 aku dimasukin induksi 1 botol. Kenapa dokter dan bidan memutuskan untuk aku diinduksi? Yang pertama, aku akan ngebahas induksi itu apa. Jadi induksi itu adalah usaha untuk memunculkan kontraksi yang belum muncul saat persalinan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat memicu kontraksi secara alami. Garis bawahi termasuk aku. Aku adalah 1000 dari 1 ibu wanita yang udah picak ketuban duluan tapi belum mengalami kontraksi. Jadi untuk obat perangsang atau induksi persalinan aku pakai yang kimiawi, dia yang di botol gitu. Dia disuntik di infus gitu, dan kita bakal menunggu reaksinya selama 4 jam. Untuk botol pertama, 1 botol induksi pertama aku belum ada reaksi sama sekali. Selama 4 jam itu aku belum ada reaksi sama sekali. Jadi aku masih santai dan aku masih bisa makan. Tapi dalam hati udah takut gitu, aku bakal lahiran nih pakai induksi. Aku udah terbayang-bayang dan udah pernah dengar kalau melahirkan induksi itu sakitnya berkali-kali lipat dari lahiran normal. Oke, 4 jam berikutnya datang lagi bidan. Dia nyaranin, dokternya bilang tambah 1 botol lagi karena belum ada pembukaan. Suntiklah 1 botol obat perangsang persalinan lagi. Dan aku menunggu selama 4 jam. Di sini aku udah mulai rasakan beberapa reaksi. Di 3 jam berlalu gitu, aku udah mulai ada sesuatu yang kayak perut, kayak merasa kayak aku lagi kram-kram haid nih. Tapi kram-kram haidnya tuh munculnya kayak dikit-dikit doang gitu, kayak ada waktunya. Tapi aku masih santai aja gitu, kayak gimana sih induksi, oh tidak semenyeramkan ini ternyata, karena aku udah 2 botol nih dan rasanya kayak gini. Biasanya kalau orang induksi itu minimal maksimal 4 botol ya. Jadi aku terbayang, oke, mungkin ada 1 botol lagi aku bakal lahiran. Oke, sesuai bayangan aku ditambah 1 botol lagi induksi di infus aku, dan aku menunggu selama 4 jam. Untuk botol ketiga ini aku kira rasanya kayak bakal induksi botol kedua gitu, kayak cuma kram-kram haid. Di induksi tuh kayak semenyeramkan itu. Ternyata sakitnya ini nih, belakang aku tuh sakitnya, aduh sakit banget. Jadi kalau ada yang ngomong melahirkan itu hidup dan mati bener-bener dipertaruhkan. Gini. Kalau kamu sama mentalnya kayak aku, penakut, kalau melahirkan itu super duper sakit. Jadi sakit itu harus ditahan. Tapi alhamdulillahnya sakit-sakitnya aku alamin ini, dia sakitnya maju terus nih, maju. Waktu botol kedua induksi itu aku baru pembukaan 3 kalau nggak salah. Jadi semakin lama semakin maju jam, rasa sakitnya itu bertambah. Aku nggak terlalu tahu banget dunia kebidanan atau dunia melahirkan gitu.
Yang aku tahu rasa sakit saat melahirkan tanpa dijelasin bidan itu dia ada beberapa tahap gitu, kayak sakit, aduh nggak sakit, sakit, aduh sakit banget, sakit, aduh sakit banget, kayak gitu yang aku rasakan. Jadi rasanya itu kayak ada tahapan-tahapannya, nggak ekstra langsung sakit aja, enggak, dia masih ada waktu 3 detik aku masih bisa bernapas. Untuk mengurangi rasa sakit saat induksi 3 botol itu, yang paling aku tanamkan itu pada proses itu yaitu istighfar, banyak-banyak aja istighfar, banyak-banyak minta ampun, minta maaf ke semuanya. Untuk proses persalinannya juga yang aku lakuin saat aku sakit-sakitan pinggang perut itu, atur napas ya. Sebenarnya atur napas itu bagus banget untuk mempercepatnya jalan pembukaan. Hirup dari hidung gitu, kayak terus dibuang dari mulut. Intinya kalau kalian picak ketuban kayak aku, kalian bakal disuruh balik kiri. Sempat sih aku pengen tidur terlentang atau menghadap kanan, tapi bidan aku kayak gak ngeizinin aku untuk berbalik-balik badan gitu, karena aku udah picak ketuban duluan, takutnya air ketuban aku bakal merembes jauh lebih banyak. Oke, untuk botol induksi ketiga 3 jam berlalu dan hampir 3 jam, sekitar 15 menitan gitu, aku dites, dikasih masukin jari gitu di dalam MISFI, dites pembukaan berapa, ternyata pembukaan aku udah lengkap. Aku senang banget. Waktu lahiran itu bidan yang tanganin aku, dia minta izin ke aku, bilangnya kayak gini, "Ibu, aku bantu mudahin jalan lahirnya." Aku kirain apa, ternyata digunting. Sebenarnya aku nggak masalah digunting, yang aku masalahin habis digunting, aku harap kalian jahit serapi mungkin. Nah, aku dengar beberapa bibi, tante, kawan, ada sih beberapa bidan kayak nggak memperhatikan jahitan setelah melahirkan gitu. Tapi saat aku selesai lahiran, aku sampein ke bidannya langsung, "Ibu bidan, tolong diperbagus, perapi jahitannya, jangan ada yang dilupa." Selesai dari persalinan, pas keluar langsung disimpan di dada gitu. Aku cium bayi aku, aku cium karena perjuangan. Alhamdulillah, aku sudah menjadi ibu seutuhnya dan aku udah mendapatkan pahala yang banyak. Jadi selesai persalinan, 1 jam selesai persalinan, tenaga aku bener-bener habis, aku bener-bener loyo parah, capek parah, kayak nggak ada tenaga untuk berdiri, kayak cuma bisa berbaring gitu. Mungkin terlalu banyak berekspresi pada induksi botol ketiga, kayaknya disitu aku banyak banget buang tenaga. Sekian dulu dari video panjang lebar aku ini. Sebenarnya aku pengen sering aja ke kalian curhat tentang proses persalinan 3 botol induksi dengan permasalahan picak ketuban duluan. Jadi kalau kalian sama seperti aku saranin buat kalian siap mental aja deh. Yang paling penting itu mental menurut aku, dan niat, istighfar, terus banyak-banyak berdoa. Aku harap kalian gak pernah kayak patah semangat kayak aku. Aku harap kalian jauh lebih baik dari aku, jauh lebih bersemangat, bertenaga. Ini aku gak pengen kalian punya kesalahan yang sama kayak aku. Terima kasih sudah menonton.